Halo sahabat Halomew Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan mengerjakan challenge lab Creating a Static Website for the Cafe. Frank dan Martha adalah pasangan suami istri yang memiliki dan mengelola bisnis kafe kecil yang menjual kue dan kopi. Putri mereka, Sofia, dan karyawan lain mereka, Nikhil, yang merupakan siswa sekolah menengah, juga bekerja di kafe tersebut. Kafe ini berada di satu lokasi di kota besar. Saat ini, mereka tidak memiliki strategi pemasaran. Kafe ini sebagian besar mendapatkan pelanggan baru dari orang lewat, lalu melihat kafe tersebut dan memutuskan untuk mencobanya. Kafe ini dikenal dengan kue dan kopi yang berkualitas tinggi, tetapi reputasinya terbatas pada orang-orang yang pernah mengunjungi kafe atau yang mendengarnya dari pelanggan kafe lain. Sofia menyarankan kepada Frank dan Martha agar mereka memperluas kesadaran masyarakat tentang apa yang ditawarkan kafe. Kafe ini belum tersedia secara online dan belum menggunakan layanan cloud computing. Namun situasi ini akan segera berubah. Di lab ini kita akan menggunakan Amazon Simple Storage Service, Amazon S3, untuk membangun situs web statis yang menerapkan architectural best practice untuk melindungi dan mengelola data. Setelah menyelesaikan lab ini, kita harus dapat yang pertama menghosting sebuah static website menggunakan Amazon S3. Yang kedua, menerapkan salah satu cara untuk melindungi data kita dengan Amazon S3. Yang ketiga, menerapkan data lifecycle strategi di Amazon S3. Yang keempat, menerapkan disaster recovery strategi di Amazon S3. Arsitekturnya harus terlihat seperti contoh ini. Lab ini memerlukan waktu sekitar 60 menit untuk diselesaikan. Yuk kita kerjakan labnya. Pertama-tama kita akan menyalakan terlebih dahulu labnya dengan cara mengklik tombol Start Lab. Kita perlu menunggu agar warna kuning ini berubah menjadi hijau. Sambil menunggu, kita akan mengerjakan challenge yang pertama, di mana Sofia memberitahu Nikhil bahwa dia ingin kafe memiliki situs web yang secara visual menampilkan penawaran kafe. Situs web tersebut juga menyediakan informasi bisnis kepada pelanggan seperti lokasi toko, jam operasional, dan nomor telepon. Nikhil senang karena dia diminta untuk membuat situs web pertama untuk kafe tersebut. Nah, untuk challenge pertama ini kita berperan sebagai Nikhil dan menggunakan Amazon S3 untuk membuat situs web dasar untuk kafe. Task yang pertama, extracting the file that you need for this lab. Kita akan download file ini, kemudian mengekstraknya di komputer kita. Setelah labnya hijau dan kita sudah mendownload file ini, kita akan lanjutkan ke task 2. Kita akan creating a S3 bucket to host your static website. Setelah warna hijau, kita akan klik pada bagian ini untuk masuk ke AWS Management Console dan mengerjakan task 2. Kita sudah masuk ke AWS Management Console dan kita akan masuk ke service Amazon S3. Kita ketik saja di sini S3. Kemudian kita akan create bucket, pastikan regionnya ada di N Virginia. Ini untuk menghosting static website kita. Kemudian kita beri nama bucket kita, misalkan source Meli 1. Kemudian di bagian block public access setting for this bucket kita uncheck. Kemudian klik I acknowledge. Lalu kita turun ke bawah, create bucket. Di sini bucket source Meli 1 sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan enable static website hosting pada bucket. Caranya kita ke bagian general purpose bucket. Ini bucket yang barusan kita buat. Lalu kita ke bagian properties.
Ini bagian properties, kita turun ke bawah. Di sini ada static website hosting. Statusnya masih disable. Kita klik edit. Kemudian kita pilih enable. Lalu setelah itu untuk indeks dokumennya kita ketikkan nama filenya index.html. Kemudian kita klik save change. Setelah sukses, kita akan cek lagi bagian general purpose, bucket kita, properties, lalu ke bagian bawah. Nah, di sini sudah ada bucket website endpoint. Jika kita copy alamatnya, kemudian kita buka di tab baru, maka dia masih forbidden. Jadi kita perlu ke bagian objek, kemudian setelah itu kita upload terlebih dahulu file yang sudah kita download tadi. Kita add file, kemudian untuk folder kita add folder. Ada 2 folder yang kita perlu upload. Jika sudah semua, kita klik upload. Ditunggu hingga semua filenya terupload. Nah, tadi pada saat awal filenya kan belum kita upload. Ini masih forbidden. Sekarang filenya sudah kita upload, kita coba refresh ke sini. Nah, ini masih forbidden juga ya. Nah, untuk challenge lab ini kita ada pertanyaannya, jadi kita bisa akses di sini, AWS detail. Kemudian di bagian bawah ada access the multiple choice question. Di sini muncul pertanyaan yang perlu kita jawab. Ini pertanyaan pertama. Ketika melihat website setelah mengerjakan task 3, apakah kita melihat halaman tersebut di browser? Ternyata kita masih tidak melihatnya, jadi kita jawab no. Lalu kita submit. Lalu kita back. Ini halamannya dibiarkan karena nanti kita perlu menjawab beberapa pertanyaan lagi. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke task 4, creating a bucket policy to grant public read access. Jadi Frank ini membagikan rencananya untuk menciptakan berbagai jenis kue baru untuk kafe. Nah, kita perlu sadar bahwa kita perlu ngupload gambar untuk setiap dessert baru yang dia buat dan mengaktifkan public access pada setiap objek. Kita tidak ingin ya melakukan proses ini secara manual, jadi kita putuskan untuk membuat bucket policy yang secara otomatis membuat setiap objek menjadi public saat diupload ke folder. Nah, bucket policy yang memberikan permission baca saja kepada public anonymous user, ini menggunakan bucket policy editor. Jadi pastikan bahwa sekarang si website kafenya dapat diakses secara public. Yuk kita ke bagian permission. Jadi dari sini kita close, lalu ke bagian permission. Di sini ada bucket policy, kita klik edit. Kemudian ini kita copy, bucket ARN copy. Lalu kita menggunakan policy generator untuk membuat policy. Di sini kita memilih type of policy-nya, kita pilih S3 bucket policy. Kemudian di bagian principal-nya kita ketik bintang. Lalu action-nya kita get object. Kemudian kita paste ARN yang tadi kita sudah copy di sini. Ditambahkan di akhirnya garis miring
bintang. Kemudian kita add statement. Jika sudah berhasil, seperti ini kita generate policy. Kita copy policy-nya, kita paste, dan kita save change. Setelah berhasil, kita kembali ke website yang tadinya masih statusnya seperti ini. Kita coba refresh. Nah, sekarang websitenya sudah berhasil ditampilkan. Berarti challenge yang pertama sudah berhasil diselesaikan. Kita akan masuk ke challenge yang kedua, New Business Requirement Protecting Website Data. Jadi kita tunjukkan website ini ke Sofia dan dia sangat terkesan. Dia bilang bagus sekali. Nah, kita bahas dengan Sofia bahwa kemungkinan besar kita perlu melakukan banyak pembaruan karena bertambahnya jumlah penawaran. Olivia, seorang AWS Solution Architect dan juga pelanggan tetap kafe, menyarankan kita untuk menerapkan strategi untuk mencegah penghapusan atau penggantian objek website secara tidak sengaja. Nah, kita perlu melakukan beberapa perubahan pada situs web. Jadi kita memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mengeksplor object versioning. Jadi di task 5 kita akan enabling versioning on the S3 bucket. Jadi kita akan mengaktifkan versioning pada S3 bucket kita. Sebagai catatan, setelah kita mengaktifkan versioning, kita tidak bisa menonaktifkannya ya. Jadi sangat penting untuk diperhatikan. Di sini kita masuk ke properties. Ini di close saja. Bagian properties. Kita ke bagian bucket versioning dan melihat di sini disable. Kita perlu edit untuk mengaktifkannya. Lalu kita pilih enable. Kemudian kita save change. Jika sudah diaktifkan, kita perlu masuk ke file index HTML. Kita mau melakukan beberapa modifikasi. Kita pakai notepad saja untuk membukanya. Di sini kita perlu cari yang namanya BG Color. Warna aquamarine ini kita mau ganti menjadi Gainsboro. Lalu BG Color yang orange ini kita ganti menjadi Conceal. Dan yang aquamarine di bawah ini kita ganti jadi Gainsboro juga. Kalau sudah, kita save filenya. Kemudian kita upload lagi ke S3 bucket kita. Bagian objek, kemudian di sini kita upload lagi file index.html dengan nama yang sama. Kita open. Kemudian setelah itu kita upload. Kemudian kita close. Di sini ada show version, kita klik saja. Sehingga kita bisa melihat ini file yang lama dan ini file yang baru. Sudah tersimpan, kita bisa lihat versinya. Untuk dari websitenya sendiri, ini yang sebelumnya. Jika kita ingin lihat perubahannya, kita perlu refresh. Sekarang warnanya sudah berubah ya. Ini yang tadi Gainsboro, kemudian ini Conceal, dan juga ini Gainsboro. Warnanya sudah berubah. Kita akan kembali ke bagian pertanyaan yang kedua. Di sini kita ditanya, apa cara lain untuk memastikan perlindungan maksimal dan mencegah penghapusan tidak sengaja dari versi yang disimpan? Caranya adalah dengan menggunakan multifactor authentication. Kita bisa submit jawabannya.
Setelah mengaktifkan versioning, kita menyadari bahwa ukuran bucket S3 akan terus bertambah seiring dengan upload objek dan versi baru. Untuk menghemat biaya, kita memutuskan untuk menerapkan strategi untuk menghapus beberapa versi yang lebih lama. Nah, ini kita akan mengerjakan task 6, Setting Life Cycle Policy. Jadi di task ini kita menetapkan life cycle policy untuk secara otomatis memindahkan versi lama objek di bucket sumber ke S3 Standard Infrequent Access. Policy ini juga akhirnya harus menghapus objek-objek tersebut. Jadi, konfigurasikan dua rule dalam website Bucket Lifecycle Configuration untuk mendapatkan full credit. Nah, buat dua rule terpisah, jangan dijadikan satu rule ya. Jadi dalam dua rule, rule yang pertama ini berarti kita akan memindahkan versi sebelumnya dari semua objek bucket sumber ke ST standar setelah 30 hari dan rule satunya lagi ini kita akan menghapus versi sebelumnya dari objek setelah 365 hari. Setting lifecycle policy kita bisa lakukan di bagian manajemen. Kemudian kita create lifecycle rule, beri nama after 30D, kemudian apply to all object in the bucket, I acknowledge-nya diklik, lifecycle rule action-nya kita pilih yang transaction current version sama transition non current version, I acknowledge-nya kita klik, kemudian day after object creation-nya kita isi 30, day after object become non current-nya juga kita isi 30. Setelah itu kita create rule. Untuk rule yang pertama sudah berhasil, kita lanjut rule yang kedua. Kita create life cycle rule lagi. Di sini kita isi 365D aja. Lalu pilih apply to all object in the bucket. Diklik I acknowledge-nya. Kemudian life cycle rule action-nya kita pilih yang permanen di delete dan delete expired object. Lalu di sini day after object-nya kita isi 365. Kemudian di sini kita klik juga delete expired object, delete marker. Dan kita create rule. Jadi sekarang kita memiliki lifecycle configuration yang memindahkan versi sebelum dari source bucket objek ke S3 standar AES setelah 30 hari. Nah, kebijakan ini juga menghapus secara permanen objek yang berada di S3 standar AES setelah 365 hari. Kita akan lanjut ke challenge yang keempat. Jadi ketika Olivia datang ke kafe lagi, kita beritahu update pada website, jelaskan langkah-langkah yang telah kita ambil untuk melindungi file dari website statis kita agar tidak terhapus atau terhapus secara tidak sengaja. Nah, Olivia itu memberitahu kita bahwa replikasi cross region ini adalah fitur lain dari Amazon S3 yang juga dapat kita gunakan untuk membackup dan mengarchive critical data. Jadi kita akan kerjakan task 7, enabling cross registration replication. Nah, di task ini kita bakal ngaktifin cross region replication pada source S3 bucket. Di region yang berbeda dari region yang source bucket. Kalau tadi source bucket itu ada di regionnya Virginia. Nah, kita bisa buat bucket kedua, aktifkan versioning pada bucket tersebut. Bucket kedua ini kita akan beri nama destination bucket. Jadi kita pindahkan regionnya ke misalnya Ohio. Jadi kita pindahkan regionnya ke Ohio. Kemudian kita create bucket lagi. Kita masuk ke bagian bucket. Kita create bucket lagi. Kalau tadi source Meli, sekarang kita bikinnya destination Meli. Destination Meli 1 gitu ya. Di sini kita aktifkan bucket versioningnya.
Kemudian kita create bucket. Jadi ada source bucket dan destination bucket. Kita ke source bucket dulu, kemudian ke bagian manajemen. Kita perlu create replication rule. Misalkan namanya application rule aja. Kita apply to all object in the bucket. Lalu pilih di sini destination bucket. Yang destination Meli 1. Kemudian choose path. Kemudian untuk role-nya kita pilih yang cafe role. Setelah itu kita klik save. Jika ada pertanyaan ini kita jawab no saja, lalu submit. Setelah ini kita coba masuk ke destination bucket. Nah, di sini tidak ada objeknya. Jadi kalau di pertanyaan ini, apakah kita melihat objek dari source bucket di destination bucket? Kita jawabnya no, karena tidak ada. Lalu kita submit. Coba kita buat perubahan di file index.html. Di sini saya back dulu, lalu saya masuk ke index.html ini. Misalnya di BG color yang Gainsboro ini saya mau ubah jadi orange gitu ya. Yang ini juga sekalian saya ubah menjadi orange. Lalu saya save. Kemudian saya akan ke source bucket lagi. Kita upload lagi file yang tadi sudah diubah. Kita save. Kita upload. Nah, kalau sudah berhasil diupload, kita coba cek ke bagian version. Kita close di sini. Kemudian kita lihat versionnya. Di sini sudah ada 3 file. Ini artinya yang pertama, perubahan yang kedua, dan ini yang terakhir. Sekarang kita lihat di destination bucket. Sini. Objeknya sudah ada. Dari yang sebelumnya nggak ada, karena kita sudah melakukan replikasi, di sini sudah muncul di destination bucketnya. Kalau kita ke websitenya, ini kan sebelumnya sudah diubah Gainsboro. Kemudian perubahan yang ketiga itu kita ubah warna Gainsboro ini jadi orange. Coba kalau kita refresh, maka hasilnya warnanya berubah menjadi oranye. Ini berarti sudah sesuai. Lalu kita ke source bucket. Kita hapus versi yang paling awal. Ketik di sini permanently delete. Lalu kita delete objek. Coba kita ke destination bucketnya. Kita lihat apakah
terhapus ya. Di sini pertanyaan yang keempat. Di sini pertanyaan yang keempat, apakah versi yang baru saja dihapus dari source bucket juga dihapus di destination bucket? Jawabannya adalah no, tidak terhapus ya. Kita bisa lihat di sini filenya tidak terhapus. Kita submit jawabannya. Kalau sudah berhasil semua, selamat, berarti kita sudah berhasil menyelesaikan lab ini. Di sini kita perlu masuk ke bagian submit sebelum kita end lab. Kita lihat skornya. Oke, skornya sudah full ya. Berarti pengerjaan labnya sudah selesai. Jika sudah selesai, jangan lupa klik end lab. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.